Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nian Putri dari kelompok 4 akan memaparkan materi saya mengenai SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. SPSS banyak digunakan dalam berbagai riset, pemasaran, pengendalian dan perbaikan mutu atau quality improvement, serta riset-riset sains. SPSS pertama kali muncul dengan versi PC, bisa dipakai untuk komputer desktop dengan nama SPSS atau PC plus versi DOS, tetapi dengan mulai populernya sistem operasi Windows, SPSS mulai mengeluarkan versi Windows mulai dari versi 6.0 sampai versi terbaru sekarang. Pada awalnya SPSS itu dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis penggunaan atau user seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains dan lainnya. Dengan demikian sekarang kepanjangan dari SPSS Statistical Product and Service Solution. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris dan kolom. Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Perkenalkan, nama saya Indrianti Dwi Fitrianika, NIM 2018-23067 dari kelompok 4. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang SPSS, yaitu hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS Output Navigator. Kebanyakan prosedur-based system menghasilkan pivot tables, di mana kita bisa memperbaiki tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS. Untuk memperbaiki output, maka kita dapat memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan. Beberapa kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut ini. Yang pertama, data editor, yaitu merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Selanjutnya ada viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Selanjutnya ada multidimensional pivot tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layar. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel, sehingga hanya satu grup saja yang ditampilkan pada satu waktu. Selanjutnya ada high resolution graphic. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan pie charts, bar charts, histogram, scatter plots, 3D grafik, dan yang lainnya akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Selanjutnya ada data transformations. Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transpose files serta yang lainnya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Awaliani, 1823000072.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan fasilitas SPSS, yaitu Electronic Distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke model HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Online Help SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian secara detail, kemudian pencarian prosedur yang diinginkan sampai pada contoh-contoh kasus dan pengoperasian program ini. Selanjutnya itu akses data. Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5, di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. Selanjutnya itu interface dengan database relasional. Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisis dari database relasional. Selanjutnya itu adalah analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremor dari server dan memproses sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Selanjutnya itu adalah multiple sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya itu adalah mapping sesi. SPSS akan memberikan visualisasi data dapat diubah konvensional atau interaktif, misalnya dengan menggunakan tipe bar, VA atau jangkauan nilai simbol, gradual, dan chart. Perkenalkan, nama saya Intan Lancong. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi untuk yang terdapat pada SPSS adalah untuk file, di mana untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan pencetakan dan sebagainya, ada 5 macam data yang digunakan untuk SPSS, yaitu pertama, dokumen SPSS berupa data. Yang kedua, syntax, di mana dokumen yang berisi file syntax SPSS. Yang ketiga, output, di mana dokumen ini yang berisi hasil running out SPSS. Yang keempat itu ada script, di mana dokumen ini yang berisi running out SPSS. Nah, terus yang kelima itu ada database, di mana database ini ada open itu membuka dokumen SPSS yang telah ada. Terus ada new yang membuka lembar kerja baru di SPSS. Nah, terus secara umum ada 3 macam ekstensi dari lembar SPSS, yaitu SPO, file data yang dihasilkan pada lembar data editor. Terus yang kedua, SAF, itu file teks atau objek yang dihasilkan oleh lembar output. Terus yang ketiga, chat, yaitu file objek gambar atau card yang dihasilkan oleh card window. Ada juga beberapa bagian darinya, yaitu read text data, membuka dokumen dari file teks yang berinteraksi TX yang bisa dimasukkan atau dikonversi dalam lembar data SPSS. Terus ada save, di mana save ini menyimpan dokumen atau hasil kerja yang telah kita buat.
Terus ada save as, di mana save as sini itu menyimpan ulang dokumen dengan nama, tempat, atau tipe dokumen yang berbeda. Terus ada page setup, itu mengatur halaman kerja SPSS. Terus ada print, mencetak hasil output atau data sintak lembar SPSS. Ada dua option atau pilihan mencetak, yaitu all visible output, di mana mencetak lembar kerja secara keseluruhan. Terus ada selection, di mana dia mencetak hanya pada yang kita blok atau pada yang kita klik sorot. Selanjutnya ada print preview, di mana melihat contoh hasil cetakan yang nantinya kita peroleh. Terus ada recently used data, itu berisi list file data yang pernah dibuka sebelumnya. Terus recently used file itu berisi file secara keseluruhan yang pernah kita kerjakan. Lanjut kedua itu ada edit, di mana edit di sini itu untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS, baik data beserta peraturan option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. Itu ada undo, di mana pembatalan perintah yang dilakukan sebelumnya. Terus ada redo, perintah pembatalan perintah redo dilakukan sebelumnya. Terus ada cut, penghapusan sebuah teks atau objek bisa di-copy untuk keperluan tertentu dengan perintah menu paste. Terus ada paste, di mana menampilkan sebuah sel atau teks atau objek hasil dari perintah copy itu sendiri. Terus ada paste after, itu mengulangi perintah paste sebelumnya. Terus paste special itu perintah paste spesial, yaitu bisa konversi ke gambar atau word atau lain-lainnya. Ada clear, penghapusan sebuah sel atau objek. Ada find, itu mencari suatu teks. Terus ada option, mengatur konfigurasi tampilan lembar kerja SPSS secara umum. Ada terusnya selanjutnya itu ada view. Ketiga, view, untuk pengaturan tampilan di layar kerja SPSS serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS, itu ada status bar. Di mana mengatakan terjadi pada operasi SPSS itu ada status bar, di mana mengetahui proses yang sedang berlangsung. Terus ada toolbar, mengatur tampilan toolbar. Terus ada font, untuk mengatur jenis ukuran font pada data editor SPSS. Ada outline size dan outline font. Outline size itu ukuran font lembar output SPSS. Terus outline font itu jenis font lembar output SPSS. Terus ada grid lines, itu mengatur garis sel pada editor SPSS. Yang terakhir ada value label, itu mengatur tampilan pada editor untuk mengetahui value labelnya. Michelle Firaulia akan melanjutkan materi yaitu data. Menu data digunakan untuk melakukan prosesan data. Yang pertama, define data atau mendefinisikan sebuah waktu untuk variabel yang meliputi jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. Yang kedua, menyisipkan kolom variabel. Yang ketiga, menyisipkan baris. Yang keempat, memindahkan kursor pada baris tertentu. Yang kelima, mengurutkan case dari suatu kolom variabel. Yang keenam, transpose pada sebuah kolom variabel menjadi baris. Yang ketujuh, beberapa file dokumen SPSS yang dilakukan dengan penggabungan kolom-kolom variabel. Yang selanjutnya, memecahkan file
berdasarkan kolom variabel yang terakhir mengatur sebuah variabel berdasarkan sebuah persyaratan tertentu. Transform. Menu transform dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan atau perubahan data. Yang pertama, operasi aritmatika dan logika. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah sebuah ukuran data tertentu pada suatu baris tertentu. Yang ketiga, record untuk mengganti nilai pada kolom variabel tertentu. Yang keempat, kategoris variabel, merubah angka rasional menjadi diskrit. Yang terakhir, rank case, mengurutkan nilai data sebuah variabel. Yang keenam, analis. Menu analis digunakan untuk melakukan analis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Yang ketujuh, graph. Menu graph digunakan untuk membuat grafik, diantaranya ialah bar, line, pie, dan lain-lain. Yang kedelapan, utilities. Menu utilities dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain-lain. Yang sembilan, add-ons. Menu add-ons digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan. Yang ke-10, Windows. Menu Windows digunakan untuk melakukan perpindahan dari satu file ke file lainnya. Yang ke-11, Help. Menu Help digunakan untuk membantu pengguna dalam memahami perintah-perintah SPSS jika memenuhi kesulitan. Toolbar, kumpulan perintah-perintah yang sering digunakan dalam bentuk gambar. Pointer, kursor yang menunjukkan posisi sel yang sedang aktif atau